Ini di sisi utara, Iya. di sisi utara makam ini sudah mulai diperlu oleh akar. Diperlu ini, Iya, ya, diperlu, iya, iya. diperlu akar. Iya, betul. Banyak orang-orang yang percaya, Iya. katanya mengambil air itu untuk apa? Ini untuk menjaga kesehatan, Pak. Paling penting adalah tetap awet muda. Kalian tahu nggak, sebelum jadi kota setenang sekarang, Bondowoso dulunya adalah hutan liar yang dibuka oleh satu sosok sakti dan penuh perjuangan. Makam tokoh itu sampai hari ini masih ramai didatangi para peziarah. Di balik dinginnya kota Bondowoso, tersimpan jejak sejarah yang masih dijaga hingga hari ini. Bukan hanya tentang wisata, tapi tentang sosok yang dipercaya sebagai pembabat tanah Bondowoso, yaitu Raden Bagus Asra atau Ki Ronggo. Inilah kompleks makam Ki Ronggo, terletak di Desa Sekar Putih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya akan mencari tahu tentang Raden Bagus Asra atau Ki Ronggo, sang pembabat Bondowoso. Tapi sebelum saya mencari tahu lebih dalam, saya akan berziarah sekaligus mendoakan beliau. Terima kasih ya Bapak. Pak, saya kesini selain berziarah ke makam Raden Bagus Asra atau Ki Ronggo beserta keluarga yang ada di sini, yang dimakamkan di sini. Saya ingin tahu, Pak, siapa yang bisa memberikan informasi tentang Raden Bagus Asra atau Ki Ronggo, Pak? Oh, ada Mas itu Mas, juru Mas, keluarga Ki Ronggo, Mas Yudi yang di bawah itu Mas. Oh, beliau itu Iya, iya. yang pakai baju batik Iya, biru iya, ya? iya. Oh, Iya. oke. Baik Pak, saya akan pakai sana. Iya, Terima Mas. kasih. Iya Mas, sama-sama Mas. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Maaf, Bapak Pak Yudi? Iya, betul. Oh ya, saya Mas Ferry. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, Ya, siap. barusan saya habis ziarah di makam Raden Bagus Asra. Ya. Saya ingin tahu sedikit tentang sejarahnya Raden Bagus Asra. Iya. Mungkin jenengan bisa menceritakannya. Ya, siap. Enggak. Baik. Raden Bagus Asra itu asalnya dari Pamekasan. Beliau putra dari Raden Demang Walikrama. Nenek dari Raden Bagus Asra, yaitu Nyi Seda Bulangan, Iya. kemudian membawa Raden Bagus Asra kecil hijrah ke Pulau Jawa. Tepatnya beliau mendarat di Pantai Besuki. Pada usia 17 tahun, Iya. Raden Bagus Asra itu diangkat menjadi Mantri Anom. Mantri Anom. Mantri Mantri Anom itu apa? Mantri Anom itu kalau sekarang apa ya, semacam kepala bagian pemerintahan. Pemerintahan. Iya. Oke. Di pemerintah daerah itu
Kemudian beliau mendapatkan gelar Mas Astro Truno. Mas Astro Truno. Ya, dalam perkembangannya Besuki itu semakin pesat, pelabuhannya semakin ramai, Betul. rakyatnya makin banyak. Kemudian pada tahun 1789, Ya. beliau ditugaskan memperluas wilayah Besuki Mm-mm. ke arah Tenggara. Ke arah Tenggara. Ke arah Tenggara. Oke, sisi Tenggara ya. Sisi Tenggara. Dari kota Besuki. Dari kota Besuki. Ya. Tapi sebelum beliau melaksanakan tugas Ya. mencari daerah baru, Mm-mm. beliau dinikahkan terlebih dahulu Ya. dengan Roro Sakdiah. Roro Sakdiah. Roro Sakdiah, beliau ini adalah putri Bupati Banger. Banger itu sekarang Probolinggo, Probolinggo. yang bernama Raden Tumenggung Joyo Lelono. Oke. Sambil jalan bisa, Iya. Bapak. Kemudian setelah dinikahkan, sebagai hadiah pernikahan itu, Tumenggung Joyo Lelono itu memberikan hadiah seekor kerbau Ya. berwarna putih Mm-mm. yang diberi nama Si Melati. Si Melati. Si Kerbau Melati. tadi itu ya. Kerbau tadi itu. Ya. Apa tujuannya? Untuk membantu Raden Bagus Asra mencari tempat baru yang subur. Tempat baru yang subur. Sehingga pada tahun 1794, beliau menemukan sebuah ladang yang sangat subur, ditandai dengan berhentinya Si Melati ini Oke. di tempat tersebut karena ini banyak ditumbuhi rumput. Dan airnya cukup sehingga Si Melati kerasan berada di sana. Iya, iya, iya. Bermukimlah Raden Bagus Asra, yang kemudian tempat ini diberi nama Bondowoso. Oh. Bagi masyarakat sekitar, makam Ki Ronggo bukan sekedar tempat ziarah, tetapi simbol perjuangan, keteguhan, dan awal mula berdirinya kota Bondowoso. Di tempat sederhana inilah tersimpan cerita besar tentang perjuangan membuka tanah yang kini menjadi kota yang kita kenal dengan nama Bondowoso. Wisata religi bukan hanya tentang datang dan melihat, tetapi tentang belajar menghargai sejarah, mengenang perjuangan, dan mengingat bahwa setiap daerah punya kisah hebat di balik berdirinya. Kalau kamu berkunjung ke Bondowoso, sempatkanlah datang ke makam Ki Ronggo. Karena di sini sejarah tidak hanya diceritakan, tapi juga dirasakan. Mas Ferry, Ya, Pak. di komplek makam ini yang Ya. sedemikian banyak makam keluarga, Iya. ada 3 makam yang unik. Unik. Saya tunjukkan. Ya. Ini, jadi makam ini bukan hampir, sebagian besarnya sudah berada di dalam akar pohon beringin ini. Tapi nisannya masih kelihatan. Iya. Nisannya masih kelihatan. Hmm. Kemudian yang kedua yang di tengah ini di sisi utara, Iya. di sisi utara makam ini sudah mulai diperlu oleh akar. Diperlu ini, Iya, ya, diperlu ya. Iya. Diperlu akar. Iya, betul. Ini yang kedua. Yang paling unik lagi, Iya. ada satu makam yang menyisakan nisan yang sebelah selatan. Wah, Sedikit ini. Iya, Jadi iya, ini iya. lebih besar. Subhanallah. Lebih besar itu ke sana di dalam pohon. Di dalam Jadi akar. seakan-akan ini dimakamkan di dalam pohon. Tapi kan tidak mungkin toh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ini sudah usianya sudah di atas 100 tahun, Iya. sehingga pohon beringin yang dulunya kecil atau bahkan mungkin tidak ada, sekarang sudah menjadi besar pohon beringinnya. Karena fungsi pohon ini Iya. selain membuat rimbun, juga ini kan menyerap air yang banyak, Betul. sehingga mata air yang ada Iya. di Kawasan sumur kompleks ya, ini. di Iya. sumur itu yang Ya. juga banyak orang-orang yang percaya Iya. katanya mengambil air itu untuk apa? Begitu kita tanya untuk apa? Ini untuk menjaga kesehatan, Pak. Paling penting adalah tetap awet muda. Wah. Cuman kami keluarga mengingatkan jangan Iya. syirik. Iya. Semua karena Allah. Karena Allah. Jadi kalau ini diyakini bisa menyembuhkan
kesehatan, bisa membuat kita awet muda. Itu semua karena Allah. Iya. Perantaranya ya air yang Iya. itu sugesti. Sugesti. Kita tidak bisa menghalangi, cuman kita memberikan pengertian Iya. bahwa Pemahaman. lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tahun lahirnya Bondowoso itu adalah hal yang kembali lagi kepada hal yang sangat unik. 17 Agustus, tahunnya berurutan 1819. Jadi 1819. Iya. Kemudian tanggal 17 Agustus 1819 itu bersamaan dengan tanggal 25 Syawal tahun 1234 Hijriah. Kok bisa 1819 dengan 1234? Iya. Menunjukkan bahwa Bondowoso dilahirkan memang untuk keberkahan semua umat, tidak hanya umat Islam saja. Seperti halnya Rasulullah, itu ditugaskan menjadi rasul untuk rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Semuanya yang harus dialami. Itulah yang dilakukan oleh kakek buyut kami, Raden Bagus Asra Kironggo Bondowoso. Viewers, akhirnya kita tahu bagaimana asal mula terciptanya kota Bondowoso. Tidak bisa dibayangkan betapa sulitnya mendirikan sekaligus membangun sebuah daerah. Setelah kita mendengar cerita dari Bapak Yudi, perjuangan Raden Bagus Asra sangat luar biasa dan patut kita kenang. Sekarang giliran kita untuk tetap menjaga sekaligus melestarikan kota kita tercinta, Bondowoso. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian punya cerita lain tentang kota Bondowoso, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching. See you on the next trip.